Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali sejenak seraya mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalan dulu boleh? Boleh ya, perkenalkan nama saya adalah Atasilani Metawati. Saya berdomisili di Wisma Kusala Cita Bekasi. Mungkin di sini ada yang kenal saya beberapa orang. Jadi saya kenalan terlebih dahulu. Ya panggil aja saya Sila Meta. Semoga happy mendengarkan sharing dhamma yang akan saya babarkan pada malam hari ini. Ya baik, sebelum Bapak Ibu bertanya kepada saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Aduh apa Sila pertanyaannya gitu kan. Apa Bapak Ibu sudah merasakan kebahagiaan? Tanya dulu, masa iya gak bahagia? Gak mungkin. Ayo coba saya mau tanya dulu, sudah merasakan belum diri Bapak Ibu itu udah, oh saya tuh hari ini bahagia, oh saya selama ini bahagia gitu, oh ini saya tuh udah merasakan kebahagiaan tuh benar-benar seperti ini. Coba, tergantung situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang lain, are you happy? Happy, are you happy? Apa itu kebahagiaan? Nah saya mau tanya dulu, Sila bahagia itu relatif. Mungkin gitu. Ketika saya bisa membeli barang, ketika saya bisa mendapatkan sesuatu, itu saya bahagia Sila. Ya kan? Gitu enggak? Bener enggak? Ya kan? Itu kata kalian. Oh saya hari ini ada diskon Sila 50% di toko Oren, payday, promo gajian. Nah saya mau beli barang nih ini Sila. Wah udah seneng banget tuh. Karena barang ini saya incer-incer. Nah, itu hanya kebahagiaan yang sesaat, sementara. Ya kan? Nah, kebahagiaan yang perlu kita dapatkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang itu yang seperti apa? Ya kan? Bahagianya pengen lama dong, bener gak? Ya kan? Bukan hanya pada saat ini aja, oh hari ini jam ini saya bahagia. Kemudian jam 8 aduh kok saya sedih ya, kok saya begini ya, ya kan? Itu pasti akan mengalami perubahan, karena gak kekal, bener gak? Betul. Nah, saya mau membahas tentang salah satu sutta di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4. Semuanya poinnya ada 4. Diingat-ingat, poinnya ada 4. Nah, mau dicatat? Catat gak apa-apa, nanti saya kasih catatannya, tenang. Bapak Ibu, kebahagiaan itu mungkin banyak sekali kita inginkan, ya kan? Saya berharap semoga saya berbahagia, ya kan? Semoga saya selalu terbebas dari penderitaan, ya kan? Betul kan? Pasti seperti itu, betul. Nah, saya pengen berbahagia, tapi bahagianya itu seperti apa? Ada orang yang kaya kelihatannya kok bahagia sekali hidupnya. Bisa pergi kemana-mana tinggal pergi. Mau beli ini tinggal nunjuk. Mau beli helikopter tinggal beli. Ya kan? Mau beli tas branded tinggal beli. Jet pribadi pun dibeli. Ya kan? Nah, tapi kebahagiaan yang dia tunjukkan itu hanya sementara. Dan akhirnya apa? Ya kan, apa yang dia dapatkan kebahagiaannya? Uangnya bukan boleh hasil pribadi, bukan hasil dari kerja keras yang dia lakukan, ya kan? Benar gak? Betul. Nah, Bapak Ibu, kebahagiaan itu bukan dilihat dari harta kekayaan yang kita miliki, bukan, ya kan? Bukan kita lihat dari saya mempunyai emas dan perak, saya bisa beli ini dan itu, saya bisa tunjuk ini, bisa tunjuk itu, mau kapanpun saya pergi saya bisa tinggal naik jet pribadi.
ya kan? Kekayaan yang kita miliki itu hanya bersifat sementara, ya. Itu bisa diambil dan bisa dicuri, dan kebahagiaannya pun pasti akan sementara. Nah, ada salah satu Brahmana. Brahmananya ini dari suku Kolya, ya. Dia bertanya kepada Sang Buddha, Bante, saya itu sebagai seorang upasaka, sebagai perumah tangga, saya itu mempunyai emas dan perak Bante. Saya tidak merasa kekurangan dengan kehidupan saya. Ya, saya hidup dengan berkecukupan, makan enak, mau beli apa aja bisa, tinggal tunjuk, ya kan? Mau beli minyak wangi yang merek apapun saya bisa, ya kan? Nah, tapi apa yang saya miliki tidak membuahkan kebahagiaan pada diri saya. Tidak memberikan kebahagiaan untuk diri saya. Nah, bagaimana Bante saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia di masa sekarang, atau mungkin nanti ada di masa yang akan datang? Nah, Brahmana itu nanya kepada Sang Buddha. Nah kan, Brahmana menghormat kepada Sang Buddha, kemudian bertanya, dan Sang Buddha pun menjawab, Brahmana, ada 4 hal jika kamu mempraktikkan apa yang nanti saya akan beritahukan. Kalau misalnya kamu itu ingin mendapatkan kebahagiaan di masa yang sekarang. Nah kan kita pengennya kan bahagianya terus kan. Nah Sang Buddha pun mengajarkan kepada seorang Brahmana itu. Berarti orang yang punya emas dan perak pun di zaman Sang Buddha aja tidak bisa menikmati kemewahannya. Ya kan? Apa yang dia punya itu menderita bagi dirinya sendiri. Makanya bertanya kepada Sang Buddha. Nah, ada 4 hal Brahmana jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang. Apa 4 hal itu? Yang pertama, harus memiliki ketekunan. Nah, ketekunan di sini dalam hal apa? Rajin dan penuh semangat, ya. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan sesuatu hal, ya, apapun pekerjaannya, lebih banyak mengeluh, apa lebih banyak dikerjakan? Coba saya mau tanya. Hah? Lebih banyak mana? Saya rasa banyak mengeluhnya. Kenapa? Nah, Bapak Ibu, kalau pekerjaan apapun itu, ketika kita melakukan pekerjaan dengan penuh keluh kesah, kita bisa happy enggak? Enggak. Jadi apa? Beban. Ya kan? Aduh, setiap hari SPD mulu, capek banget gitu kan. Itu udah keluhan kan? Keluar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menumbuhkan keyakinan, oh iya malam ini saya mau mendengarkan dhamma, semoga saya bisa mempraktikannya. Beda nggak antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua? Beda. Manfaatnya lebih besar yang mana? Hah? Yang kedua. Lebih happy yang mana? Nah, yang kedua. Ya kan? Apapun pekerjaannya, baik Bapak Ibu seorang pedagang, baik Bapak Ibu seorang petani, ya kan? Baik Bapak Ibu itu pekerjaannya menjadi tukang beca atau apapun itu pekerjaannya, ketika Bapak Ibu mempunyai rasa semangat, rajin mau bekerja, tidak mengeluh, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Iya enggak? Coba. Kalau misalnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore baru pulang. Kerjaan numpuk. Biasanya apa? Ngeluh. Ya kan? Biasanya ngeluh. Aduh ini kerjaan gak kelar-kelar, pasti gitu. Udah dari duduk tegak sampai begini gitu kan di meja kerjanya. Ya kan? Pasti begitu. Apalagi anak sekolah. Aduh ini guru ngerti soalnya banyak banget sih, PR-nya banyak banget sih. Ya kan gitu gak? Ya, ngeluh gak? Ngeluh kan kalau dikasih PR banyak kan?
Ya bu guru kok ngasih PR-nya banyak banget sih, saya kan jadi nggak bisa main, ya kan? Nah, itu pasti akan menjadi beban untuk diri kita sendiri. Nah, ketika itu menjadi beban, bukannya bahagia malah menjadi menderita. Bapak Ibu, ada satu kunci. Kalau Bapak Ibu pengen benar-benar ketika mengerjakan pekerjaan itu enjoy. Apa coba? Tahu nggak? Nah, terima, nikmatin pekerjaan itu. Ketika kita bisa menerima, ya kan, dan menikmati pekerjaan itu, enjoy dengan pekerjaan itu, pasti waktu pun akan cepat berlalu. Beda halnya kalau dengan malas-malasan, ya kan? Lebih cepat apa lebih lambat jamnya? Lebih lama. Misal di sekolah ada guru yang nyebelin. Ada dosen yang killer, ngasih nilainya pelit, misal, ya. Udah gitu kita tuh masuk pelajarannya beliau, pelajarannya guru tersebut atau dosen tersebut. Karena kita males, ngedengerinnya aja jadi bad mood, bener gak? Ya kan, kok nggak kelar-kelar gitu kan. Yang ada malah dikasih tugas, aduh males banget. Pasti nggak akan happy Bapak Ibu. Tapi ketika kita datang ke tempat tersebut, kemudian kita menikmati pelajaran tersebut, pasti kita akan happy. Gak beda pelajaran matematika dah. Seberapa banyak orang yang gak suka pelajaran matematika? Ya kan? Siapa yang gak suka pelajaran matematika? Banyak kan? Kenapa? Aduh sila pusing karena ngitung. Ya kan? Karena ngitung. Tapi ketika kita, oh ya udah, gimana nih kita mau, asal ada niatan mau belajar Bapak Ibu, yang susah pun pasti akan terasa ringan. Nah di sini yang paling saya apresiasi adalah seorang perumah tangga seperti ibu-ibu. Kenapa saya mengapresiasi begini? Seorang ibu setiap hari mungkin ada ngeluhnya bekerja, ya kan? Ada ngeluhnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena apa? Karena pekerjaannya itu tiada henti dan tiada lelah, ya kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur, kerjaannya gak pernah beres. Benar gak? Pulang dari SPD aja di rumah masih cucian piring nungguin. Ya gak sih? Ya kan? Duduk di sini aja ketika mendengarkan dhamma, pikirannya kadang ada di rumah, besok sarapan sama apa? Buat bekal anaknya. Benar gak? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, seorang ibu perumah tangga, saya tuh kadang gak pernah ngedengar, aduh hari ini tuh saya capek ngurusin anak-anak. Kerjaannya itu lebih lelah dibanding anaknya dan suaminya. Ya kan? Dari bangun tidur seorang ibu menyiapkan bekal untuk anaknya. Ya kan? Untuk suaminya. Ketika anak suaminya pergi, belum kalau yang punya toko ngurus toko. Belum ngurusin cucian rumah, ya kan? Setiap hari pasti aja ada. Paling berapa waktunya untuk istirahat? Coba, ada 2 jam? Saya rasa tidak ada. Tapi ketika seorang ibu itu mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan happy, dengan enjoy, menikmati, karena oh iya, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kewajiban saya adalah mengurus rumah tangga. Sudah menerima pekerjaannya. Happy enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu happy enggak? Happy. Yang Bapak kan hanya kerja, mencari nafkah, kemudian gajian setor ke ibu. Iya kan? Kerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 selesai, pulang nonton TV. Semifinal, beres depan TV. Gitu kan? Benar enggak? Iya. Nah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya ketika Sang Buddha mengatakan kepada seorang Brahmana tersebut, apapun pekerjaannya, baik seorang pedagang, baik seorang nelayan atau apapun pekerjaannya, cobalah tekun dalam pekerjaannya tersebut. Rajin dan penuh semangat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Ketika kita rajin, ketika kita semangat, apapun yang kita lakukan pasti akan bahagia. Tapi ketika kita mengeluh, yang ada pasti menderita. Makanya
Apapun pekerjaannya, Bapak Ibu harus bisa menikmati, harus rajin dan harus semangat kalau Bapak Ibu pengen bahagia, ya. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah memiliki keseksamaan. Nah, sila keseksamaan itu apa? Nah, atau misalnya kalau memiliki kehati-hatian lah ya, memiliki kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu kan udah bekerja nih, ya kan? Bapak Ibu berarti memiliki kekayaan dari hasil Bapak Ibu bekerja, betul? Ya kan? Kalau yang kerja sebulan berarti kalau setiap awal bulan atau akhir bulan mendapat gaji. Seneng dong, happy dong, ya kan? Wah, kalau misalnya kita dagang dapat untung, kita seneng gak? Seneng, ya kan? Nah, Bapak Ibu, di dalam poin yang kedua, memiliki kehati-hatian ini adalah kita harus bisa menjaga hasil kekayaan yang kita miliki. Ya kan? Kenapa? Ketika kita memiliki kekayaan, hendaknya kita simpan kekayaan yang kita miliki itu. Kita tidak boros menggunakan kekayaan tersebut. Kenapa? Karena kita itu hidup bukan hari ini saja. Betul? Kita hidup pasti sampai nanti. Tiba-tiba entar kita sakit. Tiba-tiba nanti kita meninggal. Iya kan? Meninggal butuh duit enggak? Butuh. Siapa bilang enggak butuh duit? Iya kan? Mau mati nyari kuburannya. Beli petinya. Ya kan? Butuh uangnya enggak? Kalau kita enggak punya tabungan, kalau kita tidak memiliki keseksamaan pada saat kita hidup, pada saat kita bekerja, bagaimana kita bisa membeli peti? Bagaimana kita bisa membeli tanah kuburannya? Iya kan? Kalau misalnya kita sakit, uangnya uang dari mana? Kalau bukan dari tabungan kita. Bapak Ibu, kekayaan yang kita miliki itu memang mudah hilang. Mudah dicuri oleh orang lain, ya kan? Karena bersifat sementara, tidak kekal, betul? Tapi ketika kita memiliki kehati-hatian, apa yang kita jaga pasti tidak akan hilang. Malah bisa kita gunakan untuk di lain waktu. Ya mungkin sekarang kita sehat, sampai nanti tua pun semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di masa yang tuanya kita sakit, iya kan? Apa yang kita lakukan kalau kita tidak memiliki kehati-hatian, tidak bisa menjaga kekayaan kita di masa muda? Ya kan? Mau bagaimana? Sedih gak? Sedih. Tapi ketika kita bisa menjaga apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan kita bisa menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan, pasti Bapak Ibu akan happy. Jangan sampai pada saat sekarang gajian, mentang-mentang gajian, cek toko oren, cek toko ijo, iya kan? Dibuka, oh iya nih, aduh payday, aduh ada apa? 55 katanya begitu kan. Cek, oh dah klik, besoknya pusing. Iya kan? Atau misalnya sekarang ngambil bulan depan bayar. Waduh. Itu yang paling pusing. Ya kan? Sekarang CO besok bulan depan bayar. Kan gaji yang sekarang pasti habis buat bulan depan. Iya enggak? Nah. Sering enggak terjadi begitu? Sering. Ya kan? Yang ada bikin pusing diri sendiri, iya enggak? Nah. Disitulah kita tidak bisa menjaga apa yang kita miliki. Kenapa? Ketika kita happy-nya sesaat kan? Ya kan? Sesaat pada saat itu. Tapi ketika besoknya lagi bulan depannya pusing gak? Pusing, nyari duit di mana? Gajian belum turun tapi jatuh tempo udah muncul. Nah, disitulah Bapak Ibu kita itu benar-benar harus memiliki kehati-hatian menggunakan kekayaan yang kita miliki. Kita pun harus bijaksana mana yang benar-benar kita perlukan dan mana yang benar-benar tidak kita perlukan. Jadi kita bisa menggunakannya itu benar-benar dengan penuh kebijaksanaan. Oh iya, ternyata ini tuh barang yang harusnya aku cari. Oh ini tuh yang harusnya tidak aku cari. Ya udahlah, stop dulu gitu ya. Nah, kemudian di poin yang ketiga,
Di poin yang ketiga adalah memiliki kalyanamita. Apa kalyanamita? Teman yang baik. Punya teman yang baik, besti? Punya besti enggak? Benar-benar besti enggak? Jangan bestinya di depan, di belakangnya nusuk lagi. Nah, biasanya mah begitu sila katanya gitu kan. Atau enggak TMT. Tahu enggak TMT? Teman makan teman biasanya begitu. Ya, jadi di depan manis, di belakang pahit gitu. Nah, pasti begitu. Bapak Ibu, kalyanamita yang baik. Nah, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, kalyanamita yang baik itu yang kayak gimana? Coba. Hah? Susah senang bersama, koyo ngono katanya gitu. Ada lagi yang lain? Hah? Menuntun diri untuk ke jalan yang benar. Yang di sebelah sini ini udah dua, di sini nggak ada yang jawab. Memiliki sila yang baik. Ayo, yang lain. Ocha, menurut Ocha apa? Apa? Kan punya besti nih. Bestinya gimana menurut Ocha? Sikapnya soal kedermawanan. Nah, memiliki kalyanamita, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki kalyanamita, kalyanamita ini harus mempunyai 4 ciri. Nah, di zaman yang sekarang ya, di zaman generasi Z ya. Sila, boleh gak sih kalau misalnya kita itu milih besti, ya kan? Boleh gak Sila kita milih besti? Oh, menurut saya boleh. Jadi menurut saya itu lebih circle-nya itu ya, circle-nya lebih baik sedikit teman daripada banyak teman tapi menyakitkan. Iya kan? Benar gak sih? Lebih baik yang circle-nya sedikit aja. Saya nggak jadi masalah kok, saya cuma punya 1 teman, tapi dia benar-benar memiliki 4 ciri ini. Daripada saya mempunyai banyak teman, tapi ujung-ujungnya entar A jadi Z, lebih baik saya mengurangi pertemanan tersebut. Kadang orang yang sudah kita kenal, ya kan? Orang yang sudah kita kenal menurut kita baik, tapi nyatanya dia tidak baik kepada kita. Ya kan? Makanya saya harus mencari 4 hal ini. Apa Bapak Ibu? Jika kita memiliki teman, yang pertama adalah carilah teman yang memiliki moralitas yang baik. Memiliki sila yang baik, ya kan? Kenapa? Ketika kita mempunyai teman yang moralitasnya baik, kita akan dituntun ke jalan yang baik gak? Ya kan? Kita diarahin ke lubang buaya gak kalau dia punya sila yang baik? Enggak. Masuk jurang gak kita? Enggak. Coba kalau kita punya teman, tapi dalam moralitas yang tidak baik, kita masuk lubang buaya gak? Masuk dong. Kan wah masa enggak? Kan tidak memiliki moralitas. Wah sesat juga nih. Nah kalau punya teman yang tidak memiliki moralitas yang baik, rugi apa untung? Rugi, ya kan? Dapat karma baik apa karma buruk? Buruk. Nah dihindari nggak teman yang seperti itu? Hindari. Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan manfaat baik bagi diri kita. Makanya boleh gak sih Sila kita itu pilih-pilih teman? Oh boleh. Kalau dia memang tidak baik untuk kita, mau ngapain dilanjutkan? Ya kan? Lebih baik kita mundur. Lebih baik kita menghindar. Kalau dia mempunyai moralitas yang baik, ya kan, selalu mempraktikkan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, ya kan, tidak berbohong atau tidak mabuk-mabukan. Dia selalu merawat 5 sila ini atau bahkan dia selalu mempraktikkan 8 sila. Nah, itu adalah moralitas yang baik yang harusnya kita contoh dari teman kita. Ya kan? Kita contoh, oh iya dia adalah panutan saya. Oh dia itu selalu merawat sila, bahkan gimana ya biar sila kita tuh selalu terjaga, biar sila kita tuh selalu terawat, biar gak pernah kita langgar. Nah seperti itu, ya kan, kita harus mencontoh dari teman kita. Kalau memang teman kita tidak bisa menjaga moralitasnya seperti itu, ya udahlah.
pergi aja deh lu gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman kita memiliki moralitas yang baik, sila yang baik, dia itu harus memiliki kedermawanan. Ya kan? Memiliki kedermawanan dalam hal apa? Bapak Ibu, kadang kita punya teman mau dicubit, mau nyubit tapi gak mau dicubit. Nah, ya kan? Alias pinter kodek katanya begitu. Tahu kan pinter kodek? Tahu ya pinter kodek ya? Tahu, mau menang sendirilah kasarnya begitu kan. Sekarang saya telaktir nih kamu, tapi giliran besoknya dia gak mau telaktir kita. Medit, bin koret, ya biasanya begitu. Ya, Bapak Ibu, kadang kita pasti akan selalu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Bukan 1, 2 aja sila banyak. Iya, saya tahu gitu kan. Bahkan bisa terlihat gitu, oh ternyata orang ini begini ya, oh ternyata orang itu begitu ya. Nah pasti begitu, karena dalam pertemanan pasti akan ada perbincangan. Si Anu mah pelit, ya kan? Si A mah begini pengennya teh minta mulu, tapi dia gak mau memberi, biasanya begitu, ya kan? Biasanya begitu. Nah Bapak Ibu, kalau kita mempunyai teman yang memiliki kedermawanan, bukan hanya 100 atau 200 ribu. 1000 pun pasti dia akan memberi dengan ikhlas dan tidak akan pernah pamrih. Betul? Ya kan? Apalagi misalnya seorang teman ini yang selalu dermawan mengajak kita untuk melakukan dana. Baik dana makan ataupun dana paramita ataupun dana yang lain, ya. Misalnya gini, kita punya teman, hari ini ada pindah patah misal. Kalau teman yang baik akan mengajak teman yang untuk berbuat baik enggak? Ya kan? Pasti ngajakin kan? Oh hari ini ada pindah patah nih, misalnya 1 bante. Yuk kita dana gitu kan. Pasti akan mengajak ke arah yang baik. Tapi kalau teman yang gak baik, ngajakin gak? Ada pindah patah? Enggak ada. Dasar koret pasti begitu mikirnya. Ya kan? Banyak loh. Kadang umat Buddha juga begitu. Ayo kita dana, enggak lu aja sono gitu kan. Biasanya begitu. Gak usah ngajak-ngajak. Ya kan? Padahal kita itu mau mengajarkan untuk berbuat baik. Ya kan? Melatih kedermawanan kita, mengikis kekotoran batin kita untuk tidak kikir. Ya kan? Ketika kita mempunyai teman, oh iya, dia mempunyai kedermawanan yang baik. Dia selalu menyokong kebutuhan para biku, kebutuhan samanera, kebutuhan atasilani, ya kan? Secara tidak langsung dia sudah memiliki kedermawanan. Contoh poin plus dari teman kita itu. Dia melakukan dana bukan untuk pamer. Ya kan? Bukan. Tapi memang dia memiliki kedermawanan. Kadang ada orang begini. Dasar netizen ya mungkin ya. Netizen itu lebih tajam mulutnya dibanding silet, ya kan? Ada seseorang berdana, melakukan dana di depan orang tersebut. Bukannya ikut bermudita cita dengan apa yang dilakukan oleh temannya, malah nyinyir. Ya kan? Gitu enggak? Gitu kan? Pasti begitu kan? Pasti nyinyir kan? Nah, pengen dapat pujian. Tuh. Padahal apa yang harusnya dilakukan? Oh iya, saya turut bermudita cita melihat kamu sudah melakukan perbuatan baik. Ya kan? Bahagianya kan beda. Coba kalau yang nyinyir, teman yang nyinyir begitu. Baik enggak? Enggak. Ditemenin jangan. Jangan. Ya kan? Hindarin jangan. Hindarin. Kalau kita bisa menghindari orang tersebut, lebih baik hindari. Kenapa? Supaya kita itu tidak menambah keburukan di dalam diri kita. Ya, supaya kita itu tidak menambah, aduh ini orang kok begini, jadinya kan apa?
Ya kan? Jadi muncul lagi pikiran buruk, ucapan yang buruk, nanti pun perbuatan kita juga akan buruk terhadap orang tersebut. Ya kan? Nah, ini harus kita hindari. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah memiliki apa? Ya, memiliki kebijaksanaan. Ya. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai teman yang sudah memiliki kebijaksanaan, ya kan? Teman kita itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Teman yang baik akan selalu mendukung kita ke arah yang baik enggak? Ya kan? Pasti akan selalu mendukung kita ke arah yang baik, ya kan? Nah, ketika kita mempunyai teman yang mendukung kita ke arah yang baik, kita harus selalu mencontohnya enggak sih? Ya kan? Kita pasti akan terjerumus ke lubang buaya enggak sih? Kita akan masuk kubangan enggak sih? Enggak. Kita pasti akan selalu berada di jalan yang benar. Sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah memiliki pandangan benar. Ya kan? Nah, ketika kita mempunyai teman yang mempunyai pandangan yang benar, mempunyai kebijaksanaan, dia akan memberitahukan kita kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dia akan ngasih tahu kita enggak? Ya kan? Kalau kita ada masalah. Biasanya setiap orang, kalau orangnya udah frustasi, mempunyai masalah yang besar, apa yang akan dia lakukan? Nah, perbuatan buruk kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya kita punya teman yang bijaksana, ketika temannya sedang ada masalah, kemudian larinya ingin bunuh diri, apa yang dia lakukan? Memberitahukan. Ya kan? Mengangkat dia untuk naik, tidak terjerumus ke jalan yang salah. Berarti kan itu orang mempunyai pandangan yang keliru ya. Karena ketika melakukan hal yang buruk, dia gak mikirin tuh ketika meninggal dia bakal terlahir di alam apa. Ya kan? Pengennya di alam apa? Kita terlahir pengennya di alam apa sih? Pasti orang selalu mendambakan itu. Semoga saya ketika meninggal terlahirnya di alam yang bahagia sih lah. Bahagianya di mana dulu? Ya kan? Berapa banyak perbuatan yang udah kita lakukan? Perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah? Gitu kan? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mempunyai teman yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, nah kita udah pasti hendaknya itu, oh iya, teman kita itu salah nih. Dia tuh gak sepantasnya melakukan perbuatan itu. Nah kita tarik. Meskipun misalnya, aduh Sila, tapi kalau misalnya saya mau ngasih wejangan dama, aduh kayaknya takutnya enggak pas buat dia. Nanti saya dikiranya, oh so tau lu, apa lu gitu kan, biasanya begitu. Ya kan? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai pemahaman dhamma, punya teman yang sedang membutuhkan bimbingan, lebih baik Bapak Ibu memberitahukannya. Bapak Ibu menasehatinya. Sila, tapi kan orang yang dinasehatinya itu enggak begitu mudah langsung menerima. Biasanya begitu. Iya enggak? Ya kan? Pasti kan orang sulit untuk menerima. Emang situ tahu kehidupan saya kayak gimana? Biasanya orang gitu. Ya kan? Biasanya seperti itu. Ya kan? Kebanyakannya kayak gitu. Bapak Ibu, ketika ada orang misalnya sebelum diberitahukan tapi sudah berbicara seperti itu, yaitu kita terima. Ya kan? Tapi niat kita itu adalah baik. Memberitahukan dia untuk tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Mau diterima atau tidak oleh orang tersebut, setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang itu. Mau didengerin enggaknya, mau masuk kuping kanan atau kuping kiri, yang penting kita sudah memberitahukannya. Nah itulah ketika kita mempunyai teman yang memiliki kebijaksanaan. Ya, itu Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita mempunyai teman yang benar-benar tidak baik buat kita, selalu mengajarkan kita kepada hal-hal yang negatif. Karena banyak teman itu yang menjerumuskan kepada hal yang negatif. Ya,
Banyak. Kalau kita enggak pintar-pintar milih teman, kita pun pasti akan terjerat dan terjerumus di lingkaran samsara. Ya. Karena apa? Karena kita tidak pandai memilih teman. Makanya salah gak sih Sila milih teman? Ya enggak lah. Kan buat kebaikan kita. Kalau dia memang terbaik untuk kita, oke, lanjutkan. Tapi dia tidak terbaik untuk kita, ya udah, lebih baik mundur cantik katanya gitu, ya. Mundur cantik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Siapa yang tahu? Kamu tahu? Memiliki keyakinan. Nah, Bapak Ibu, penting gak sih keyakinan untuk diri kita? Nah, gimana pentingnya? Coba saya mau tanya. Coba jawab. Kamu jawab bisa nggak? Kok enggak? Penting nggak kita mempunyai keyakinan? Penting. Nah, kenapa pentingnya? Coba Sila mau tanya. Siapa namanya? Siapa? Asteroid. Kenapa penting buat asteroid? Coba Sila, jangan mamanya yang jawab. Nggak apa-apa, Sila apresiasi kok, karena kamu aktif banget. Kenapa kamu mempunyai keyakinan? Oh, nggak tahu. Ya, Bapak Ibu, keyakinan yang di sini adalah memiliki sada, ya kan? Bapak Ibu sudah memiliki sada? Tahu kan sada? Apa? Keyakinan. Apakah Bapak Ibu sudah yakin terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha? Sila cuma KTP doang, katanya begitu kan. Bapak Ibu, sada ini adalah poin pertama, ya kan? Pondasi pertama di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak tergoyahkan, ya kan? Banyak sekarang karena begini jadinya pindah. Tahu kan begini? Apa? Bapak Ibu, sada itu dimulai dari diri kita sendiri. Keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Bagaimana Sila untuk kita itu bisa selalu meningkatkan keyakinan kita? Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Seberapa sering Bapak Ibu melakukan puja bakti? Seringkah? Setiap hari kah? Seminggu sekali? Ya kan? Kalau SPD doang Sila datangnya setiap hari katanya gitu kan. Nah, kalau biasanya mah seminggu sekali. Di rumah sering baca parita enggak? Kadang-kadang Sila kalau lagi pusing aja baca paritanya gitu kan. Kalau lagi enggak mah ya udah. Nah, Bapak Ibu, kita datang memang ke wihara seminggu sekali. Tapi di rumah coba Bapak Ibu setiap hari itu membaca parita. Buat apa Sila membaca parita? Ya kan? Bapak Ibu, ketika kita melafalkan parita-parita suci, di situ itu kita mendapatkan perlindungan. Apa yang kita baca? Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Saca Kiryagata, atau misalnya Manggala, ya kan? Manggala Sutta, Ratana Sutta, Karaniya Metta Sutta, Mahakarunikonato, apapun yang kita baca Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu yakin membaca parita-parita suci, melafalkan parita-parita suci, Bapak Ibu itu mendapatkan perlindungan. Jadi jangan punya buku parita, ya udah disimpan di meja, di lemari, ya kan, di depan TV. Dibaca enggak? Kalau lagi ingat aja Sila, katanya gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu baca, Bapak Ibu lafalkan, kemudian Bapak Ibu membaca bersama dengan artinya, Bapak Ibu yakin terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, di situ adalah poin plus juga Bapak Ibu. Jadi jangan punya parita di rumah, ya udah disimpan sampai besoknya, sampai bulukannya nggak dibuka-buka, sampai kuning bukunya begitu kan, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Kita belajar Dhamma,
ya kan? Walaupun seminggu sekali datang ke wihara, oh hari ini ada pembicaranya siapa? Misalnya ada Romo Pandita, ada Bante, ada Samanera ataupun Atasilani. Siapapun pembicaranya, Bapak Ibu ketika datang ke wihara, Bapak Ibu duduk dengan penuh keyakinan. Mendengarkan dhamma apa yang dibabarkan oleh pembicara tersebut. Ketika kita mendengarkan dhamma yang tadinya kita tidak ketahui, menjadi tahu enggak? Tahu kan? Yang tadinya kita tidak paham, menjadi paham enggak? Paham kan? Ya kan? Yang tadinya kita enggak bisa, ternyata kita menjadi bisa. Untung apa rugi? Untung. Nambah enggak keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Nambah. Itu Bapak Ibu. Oh, apalagi misalnya Bapak Ibu punya tekad. Semoga suatu saat nanti saya bisa pergi ke tempat di mana Sang Buddha dilahirkan. Tempat Pangeran Siddhartha dilahirkan. Tempat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Atau parinibbananya Sang Buddha. Di situ Bapak Ibu pasti akan mempunyai keyakinan yang bertambah. Kenapa saya berbicara seperti itu? Bapak Ibu jangan melihat kotaknya, di sana itu kotor dan kumuh. Tapi Bapak Ibu niatkan untuk melakukan Dhamma Yatra. Mengunjungi minimal 4 tempat suci. Ya kan? Nah, Bapak Ibu bertekad. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan Bapak Ibu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi yakinnya itu, oh ya udah saya datang ke wihara, yang penting saya agama Buddha. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Tapi bagaimana menumbuhkan keyakinan itu dengan kita bisa mempraktikkan dhamma-dhamma yang sudah diajarkan oleh Buddha. Ya kan? Kadang kita mendengarkan dhamma, keluar dari pintu ini aja, tadi Sila ngomong apa ya? Gitu gak sih kadang? Iya. Karena tidak mendengarkan dengan penuh keseksamaan. Tapi ketika kita datang dengan penuh rasa keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita bisa mendengarkan dengan baik. Apa yang dibicarakan oleh pembicara, narasumbernya, pasti Bapak Ibu ketika keluar pintu, itu Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Keyakinan Bapak Ibu itu akan bertambah. Ya. Jadi oh iya, Sang Buddha itu mengajarkan benar ya tentang ini dan itu. Nah, ajarannya itu benar ya tentang ini dan itu. Pasti kan ada perbandingan dengan yang lain kalau umat-umat biasa. Ya enggak sih? Kadang kita aja ditanya oleh teman-teman kita, ya kan? Nah, bagaimana kita menjelaskan ke teman kita tentang keyakinan yang kita punyai, ya kan? Itulah poin yang harus kita miliki ketika kita memiliki keyakinan. Apa Sang Buddha sudah mengajarkan kita tentang dhammanya. Bagaimana cara kita untuk bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mau atau tidak kita bisa mempraktikannya. Ya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah memiliki kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Saya mau tanya, Bapak Ibu hidupnya udah seimbang belum? Hah? Udah seimbang belum? Dikatakan seimbang yang seperti apa? Coba. Oh, ada berbuat buruknya, ada berbuat baiknya. Bagaimana yang seimbang? Ada berbuat baik, ada berbuat buruknya. Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam rumah tangga, kehidupan yang seimbang itu begini. Saya mau tanya dulu. Lebih banyak pengeluaran apa pemasukan? Hah? Lebih banyak pengeluaran? Ya, karena over budget, ya kan? Nah, udah dikatakan seimbang dan bahagia belum sih kalau kayak gitu? Ya kan? Karena pasti apa? Pusing. Setiap bulan itu over budget, ya kan? Terkadang apa yang kita dapatkan tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan, ya kan? Karena di zaman modern ini
memang pasti akan terlalu banyak pengeluaran. Bisa nggak sih Sila seimbang? Coba saya mau tanya, bisa nggak seimbang? Gimana? Diperkecil pengeluarannya. Oke, saya mau kasih contoh begini. Kenapa over budget? Biasanya gini ya. Saya real aja ya, nyata ini mah. Karena saya tidak mengada-ngada, karena memang kenyataannya seperti itu. Contoh, ini terjadi pasti banyaknya di kaum wanita, ya, terjadi di kaum wanita. Bahkan kadang enggak remaja, enggak ibu-ibu sama. Contoh dari ibu-ibu dulu. Ibu-ibu punya centong enggak di rumah? Centong, tau enggak centong? Nah, centong nasi. Punya centong nasi enggak? Punya. Kalau ke pasar ada centong nasi yang lebih bagus, beli lagi enggak? Hah? Enggak. Tapi kalau ada yang unik, beli lagi enggak? Misalnya bentuknya lope, misalnya centong nasinya. Enggak. Kadang kan pasti ada yang beli kan. Ih, kayaknya ini modelnya belum punya nih. Biasanya gitu ya. Biasanya seperti itu. Mau beli enggak? Beli. Nah, oke, itu pasti sebagian. Ada yang pasti seluruh ini mah. Contoh, ada undangan. Ibu-ibu ribut gak punya baju gak? Hah? Mau ke undangan ribut gak punya baju gak? Saya yakin hampir 80% itu banyak yang seperti itu. Besok ke undangan, Minggu. Aduh, besok ke undangan pakai bajunya apa ya? Ya gak? Gitu gak sih? Ya kan? Gitu kan? Besok ke undangan pakai bajunya apa ya? Misalnya bilang, "Pah, besok mau ke undangan, mama gak punya baju." Gitu gak sih? Bener gak sih? Realita loh, ini fakta kan? Bahkan sebagian banyak orang pasti begitu. Padahal itu baju di lemari banyak, tapi masih nyebut gak punya baju. Ya kan? Gitu gak sih? Bagaimana kita bisa balance? Ya kan? Pengeluaran dengan pemasukan kita. Baju yang banyak aja masih nyebutnya gak punya baju. Makanya lebih boros ibu-ibu apa lebih boros bapak-bapak? Ibu-ibu. Kenapa? Mau ke undangan aja masih ribut, nggak punya baju. Padahal bajunya banyak. Nah, terus si bapaknya bilang, "Mah, itu kan ada baju mah." "Ih Pak, ini baru juga kemarin dipakai, masa dipakai lagi?" Nah, ya kan? Gitu nggak sih? Gitu. Ya kan? Nah disitulah udah nggak seimbang. Seharusnya ketika kita mempunyai yang ada di rumah, kita gunakan nggak? Kita gunakan. Tapi kenyataannya, kebanyakannya yang udah punya di lemari nggak pernah mau dipakai lagi. Didanain ke orang enggak, dipakai sama dia enggak, yang ada bejubel di lemari. Benar nggak? Benar. Ya kan, sayang nggak? Sayang, menurut saya dia tidak akan dia tidak akan bisa berubah kalau misalnya nggak kita pakai. Berubah itu paling badan kitanya yang melar, jadinya nggak cukup. Didanain ke orang, "Ih sayang, jangan, mama beli mahal-mahal nih," gitu kan? Nah didanain nggak boleh, dipakai enggak, diem anteng nungguin lemari. Nah Bapak Ibu, ketika kita mempunyai pemasukan, misalnya hanya sekian persen dari 100% dan pengeluaran bisa 20%, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukannya? Kalau anak akunting mungkin udah dihitung tuh. Atau misalnya orang yang pelit itu bisa dihitung tuh. Biasanya begitu, iya kan? Wah, ini pengeluarannya begini nih, makan 1000 parkir aja dia masukin tuh, ya kan? Beda halnya sama yang boros misalnya, wah beli berapapun juga, ya udah beli aja deh gampang, gimana besok, katanya begitu, ya kan? Nah tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai dana, baik 100.000 ataupun lebih dari segitu, kalau Bapak Ibu bisa memanage dengan baik, tidak akan menjadi pengeluaran yang over budget. Penting gak sih kita memanage keuangan kita? Penting. Kenapa? Untuk kita tidak rugi. Tapi kenyataannya kita malah selalu rugi. Ruginya dalam hal apa? Ya dalam hal seperti ini. Over budget. Budget yang tidak seharusnya kita keluarkan. Ada gak di list? Kan
yang pasti di list itu kan kebutuhan pokok, beras, minyak, telur, mie, biasanya, ya kan? Nah, di list itu ada nggak tuh beli baju, beli sepatu, ada nggak? Nggak ada. Coba Bapak Ibu, membeli kebutuhan itu benar-benar yang kebutuhan. Bukan membeli kebutuhan sesuai dengan keinginan. Happy nggak kita coba? Karena over budget. Happy nggak? Enggak, yang ada ntar koyo ditempel di sini. Pusing atau nyari obat sakit kepala. Ya kan? Biasanya begitu. Nah, kalau kita bisa memanage Bapak Ibu, apa yang kehendak kita akan beli, apa yang kita benar-benar kita butuhkan itu kita beli, pasti pengeluaran kita itu tidak akan over budget. Ya, tidak akan over budget. Tetapi kalau misalnya kita membeli, aduh ya beli aja, beli terus. Nah, itu pasti yang akan ada tambah pusing kepala kita. Makanya kalau Bapak Ibu bisa memanage dari awal, belajar menggunakan list misalnya ya, di list apa yang menjadi benar-benar kebutuhan, apa yang menjadi benar-benar diperlukan, Bapak Ibu lebih baik memanagenya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu itu, oh ini, beli ini, yang tidak dibeli itu jangan sampai Bapak Ibu beli. Belilah sesuai apa yang Bapak Ibu butuhkan, bukan membeli sesuai apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi di zaman sekarang banyak membeli barang itu sesuai keinginan, ya kan? Beda nggak? Butuh sama ingin beda nggak? Beda. Karena apa? Oh, ketika saya membeli barang sesuai dengan keinginan, disitulah saya akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang saya dapatkan bersifat sementara, besoknya pusing lagi, ya. Nah, inilah Bapak Ibu 4 hal yang Sang Buddha katakan kepada seorang Brahmana tersebut, yang Sang Buddha jelaskan kepada Brahmana tersebut, bagaimana seorang perumah tangga itu bisa mendapatkan kebahagiaannya di masa yang sekarang, ya kan? 4 hal ini, makanya orang kaya itu, ya kan, bertanya kepada Sang Buddha itu karena dia punya harta tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Rugi gak sih sebenarnya? Rugi. Ya kan, ada satu contoh. Ada seorang yang mempunyai harta kekayaan. Ini nyata ya, saya selalu memberikan contoh nyata dan selalu saya lihat. Dia itu adalah seorang yang kaya raya, Bapak Ibu. Ketika berdana tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Kemudian seorang itu ketika berdana melakukan dananya itu gimana ya, lebih banyak pengeluaran yang dia inginkan dibanding berdana. Dan kemudian ketika dia mau tidur, dia tuh selalu gak pernah bisa tidur. Nah, setiap malam itu dia tidak pernah bisa tidur. Dan bahkan orang tersebut itu selalu minum obat tidur. Nah, bisa gak dikatakan seseorang ini itu bahagia dengan apa yang dia miliki? Hah? Bisa nggak? Yang ada apa? Menderita nggak sih? Ya kan? Karena apa? Karena dia tidak bisa mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Dia takut, mungkin dia takut kekayaannya itu akan hilang, kekayaannya itu akan lenyap. Tapi ketika kita bisa mengelola kekayaan yang kita miliki, ya kan? Kita bisa bijaksana untuk mengeluarkan, terus mengelola kekayaan kita bisa happy gak sih sebenarnya dengan apa yang kita miliki? Ya kan? Lebih baik hidup pas, atau kaya tidak bisa memiliki kekayaan, atau menjadi orang yang kaya tapi menjadi orang yang bijaksana. Orang pas begini, pas mau beli ini uangnya ada, ya kan, pas mau pergi uangnya juga ada. Itu lebih happy gak sih sebenarnya? Iya kan? Daripada kalau kita melihat salah satu contoh orang yang kaya ini dananya gak seberapa, tapi setiap malam dia gak bisa tidur, harus minum obat tidur. Ya kan? Rugi gak sih? Rugi. Tapi kita kalau misalnya kita memiliki kekayaan dan kita bisa mengelola kekayaan itu dengan penuh kebijaksanaan, pasti kita akan menjadi orang yang bahagia.
Kalau kita bisa mensyukuri dengan apa yang kita miliki, kita pasti akan happy. Nah sekarang begini, saya mau tanya sama Bapak Ibu, udahkah kita bersyukur? Udahkah kita berterima kasih dengan apa yang kita miliki? Coba saya mau tanya, seberapa sering? Setiap hari, ya. Pernah gak kita bersyukur dan terima kasih terhadap apa yang kita miliki? Kebanyakan orang itu lupa. Ya kan? Kebanyakan orang itu lupa. Ketika mereka dapat musibah, baru dia ingat. Biasanya sih gitu, biasanya gitu. Tapi ketika dia memperoleh apapun itu, dia lupa dengan dia itu bersyukur. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, coba ketika Bapak Ibu bangun tidur, mau tidur, bersyukur dengan apa yang sudah kita jalani. Bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Happy gak nantinya? Happy Sila, pasti akan happy. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya pun mempraktikannya setiap hari sebelum melakukan meditasi. Jadi ketika kita bangun tidur, bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang sudah kita lakukan. Dengan apa yang sudah kita miliki pada hari ini. Kadang kan manusia lupa ya, maksudnya lupa untuk mengucap syukur dan terima kasih. Coba kita praktikkan setiap hari, kita mengembangkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa cinta kasih kita. Setiap harinya pasti Bapak Ibu akan happy. Nah ini yang di masa sekarang. Nah kemudian ada gak sih Sila kebahagiaan yang akan nantinya kita peroleh di masa yang akan datang? Ada gak? Ada gak? Coba saya mau tanya, dapat gak kita kebahagiaan di masa yang akan mendatang? Hah? Kalau selalu bersyukur dapat katanya gitu. Ada Bapak Ibu, ada yang akan kita peroleh kebahagiaan di masa yang akan datang. Apa? Ada 4 hal juga ya. Yang pertama adalah ati suka. Nah, ati suka ini adalah bahagia karena dapat bekerja dan bahagia karena memiliki harta kekayaan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pekerjaan dan ketika kita memperoleh apa hasil dari yang kita kerjakan, memiliki kekayaan dan kita bisa menggunakannya dengan kekayaan itu, kita bisa akan bahagia gak sampai masa akan datang? Bisa gak? Bisa kan? Pasti apa yang kita peroleh, apa yang kita kerjakan sekarang, pasti akan membuahkan hasil untuk di masa yang akan datang. Karena apa? Karena hasil kerja keras kita di masa yang sekarang. Ya kan? Kita mengelolanya dengan baik, kita menggunakannya dengan baik, dan mengeluarkannya pun dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan. Pasti kita akan memperoleh kebahagiaan di masa yang akan datang. Tapi kalau kitanya tidak rajin, tidak semangat, apa yang kita kerjakan penuh keluh kesah gitu kan. Ketika kita menjalaninya di masa yang akan datang, kita akan membuahkan kebahagiaan gak sih? Oh tidak. Karena apa? Karena itu akan terus menerus seperti itu. Ngeluh. Apa yang kita punya gak pernah kita syukuri, apa yang kita miliki gak pernah kita syukuri. Itu sangat tidak bermanfaat sekali. Bapak Ibu, saya mau berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Waktu kemarin saya Damayatra ke sana. Ya suatu karma baik saya bisa Damayatra ke sana. Ada di sana itu sebenarnya banyak pelajaran hidup. Banyak yang harus kita praktikkan untuk kita bisa di kehidupan sehari-hari ya. Kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Contoh. Bapak Ibu masak nasi di rumah. Nasi Bapak Ibu gak habis di rumah. Biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada nasi yang gak habis di rumah? Jujur aja, jujur, karena saya juga gak akan marahin kok. Iya kan? Besoknya dimasak nasi goreng. Terus kasih ke ikan. Terus kebanyakannya pasti dibuang. Ya gak sih? Oh dijemur. Oh gitu. Nah Bapak Ibu,
Kalau kita mempunyai nasi yang sudah sisa, lebih banyak digunakan atau lebih banyak dibuang? Biasanya, kalau yang kita lihat, lebih banyak dibuang kan? Biasanya, ya enggak sih? Lebih banyak dibuang kan? Nah, Bapak Ibu, nih, saya tadi sempat cerita. Kenapa saya mengambil contoh seperti ini? Kadang kita itu tidak bersyukurnya dalam hal seperti itu. Ketika ada nasi sisa, kebanyakannya itu orang tuh dibuang. Gak pernah mau ngabisin nasi tersebut. Kalau dibuat nasi goreng besoknya sih masih bisa dimakan ya, maksudnya masih bisa diolah lagi. Bapak Ibu tahu nggak? Di India, saya bertemu dengan seorang pengemis. Di tempat itu posisi keadaannya sedang hujan, habis hujan. Becek, ya kan becek. Kalau kita punya makanan yang sudah jatuh ke lantai, dibuang apa dimakan? Dibuang kan, padahal belum 5 menit loh itu. Ya nggak sih? Ya nggak? Belum 5 menit loh. Ya kan? Jatuh nih dari sini ke situ misalnya. Buang aja karena kotor. Bapak Ibu tahu nggak? Sebutir nasi yang jatuh ke lantai itu diambil dan dimakan kembali oleh orang itu. Tuh, berharga nggak sih sebutir nasi bagi mereka? Berharga. Tapi bagi kita nasi yang banyak itu main buang-buang aja. Ya kan? Coba bersyukur nggak kita dengan hal seperti itu? Ya kan? Besok beli lagi ini, seliter berapa paling gitu kan. Nah, tapi cobalah barang yang sedikit ini kita gunakan untuk yang bermanfaat. Daripada Bapak Ibu membuang nasi, kalau Bapak Ibu punya telur atau apapun di rumah, lebih baik Bapak Ibu gorengkan telur, kemudian Bapak Ibu bungkus, berikan kepada orang yang membutuhkan. Lebih bermanfaat enggak? Ya kan? Berkahnya dapat enggak? Dapat, daripada dibuang. Ya kan? Ya, lebih manfaat yang mana? Coba seperti itu. Daripada dibuang. Sedih enggak sih kalau Bapak Ibu ngelihat ada seorang yang nasinya itu udah jatuh, terus dimakan kembali. Kita mah ada kue jatuh aja masuk tong sampah. Padahal belum 5 menit loh. Ya kan? Kan ada katanya belum 5 menit gitu kan, biasanya begitu. Tapi ini mah sekarang kalau udah jatuh banyak kumannya, kotor. Lebih banyak kumannya yang mana? Coba saya mau tanya. Yang baru jatuh 5 menit atau yang kena air kubangan yang becek itu? Hah? Ya iyalah. Apa? Mereka itu lebih menghargai apa yang mereka punya. Tapi kita tidak menghargai apa yang jatuh itu. Ya kan? Kalau memang belum lama jatuh, daripada dibuang, buang aja yang kotornya sedikit, masih kita bisa makan gak sih? Ya kan? Sakit perut gak? Tergantung ini Bapak Ibu. Kalau kita berpikiran negatif bakal sakit perut, terjadi gak sakit perut? Ya kan? Terjadi kan sakit perut. Tapi kalau kita tidak berpikiran sakit perut, bakalan sakit perut gak? Enggak. Semua itu tergantung pada pikiran kita. Ketika kita berpikiran positif, pasti yang terjadi adalah positif. Ketika kita berpikiran negatif, pasti yang terjadi akan negatif. Makanya disitulah kita harus bisa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, dan apa yang kita bisa hargai. Sedih kalau ngelihat begitu, beneran. Saya pun ya ampun, saya sampai bener-bener ya ampun, ternyata tuh bener-bener lebih sedih ngelihat mereka di sana dibanding kita di sini. Makanya ketika ada nasi daripada dibuang, kalau masih ada di rice cooker, lebih baik Bapak Ibu hangatkan, cari bahan makanan yang lain, kemudian danakan kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih bermanfaat dibanding Bapak Ibu membuang nasi. Karena apa? Sangat menyia-nyiakan sekali. Mungkin memang kita memiliki uang untuk bisa membeli sebuah beras, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kita juga harus bisa menghargai nasi tersebut, ya kan? Meskipun kita bekerja, meskipun apa, tapi kita harus bisa menghargai apa yang sudah kita punyai,
Ya kan, kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah boga suka. Nah, boga suka ini adalah kebahagiaan karena dapat menggunakan kekayaan. Nah, Bapak Ibu, bahagia gak sih ketika kita memiliki kekayaan yang kita punya, kita gunakan dengan penuh manfaat bagi orang lain? Bahagia gak? Bahagia kan? Kalau misalnya kita mempunyai kekayaan yang kita punya. Kadang orang sudah memiliki kekayaan tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahagia gak sih dia? Ya bahagia menurut dirinya sendiri. Ya gak? Kata dia mah bahagia. Karena apa? Karena tidak mengurangi kekayaan yang dia punya. Dengan berbagi tuh kekayaan dia itu berkurang, kata dia. Tapi beda halnya dengan kita. Ketika kita mempunyai kekayaan dan mau berbagi kepada orang lain, kita mendapatkan apa? Berkah gak sih? Ya kan? Mendapatkan karma baik gak sih? Ya kan? Apa yang udah kita berikan, dari hasil yang kita kerjakan, dari hasil yang kita punya, itu akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada orang lain. Nah, disitulah kita akan bisa bahagia. Kalau kita sudah memberi kepada orang lain, kemudian orang lain itu menggunakannya buat diri kita, itu happy enggak? Happy kan? Happy kan? Tapi beda halnya kalau kita memberi tapi itu udah kasih sono. Itu kan tanpa apa? Itu kan dorongan orang lain. Kalau kita punya dengan menggunakan dari diri kita sendiri, ketika kita ketika kita mau berdana kita bahagia, pada saat berdana kita bahagia, pada saat setelah berdana pun kita bahagia. Ya. Dan tidak mengharapkan apapun imbalannya. Kadang orang banyak pada saat melakukan pemberian itu selalu mengharapkan imbalan. Ya. Tapi jangan seperti itu. Ketika kita memberi, berilah dengan penuh keikhlasan. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu gak usah keluar-keluar, sembunyiin. Ya, kita itu tidak perlu nama. Kita itu tidak perlu nama baik. Secara tidak langsung ketika kita memiliki kedermawanan, nama baik itu akan muncul dengan sendirinya. Tanpa kita beritahukan kepada orang lain. Ya, kadang orang ketika berdana malah pengennya punya nama, biasanya begitu. Karena apa? Pamer, ya kan? Nah, itu tangan kiri itu jangan pernah dikasih tahu. Makanya ketika tangan kanan memberi, ini tangan kiri sembunyiin aja. Orang lain tuh nggak perlu tahu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anana suka, kebahagiaan karena terbebas dari utang. Nah, balik lagi ke poin yang keempat pertama. Kalau kita hidup seimbang, pasti kita akan bahagia. Tapi kalau misalnya kehidupan kita over budget, punya utang, pusing gak? Happy gak sih sebenarnya kita itu hidup? Enggak. Karena apa? Dikejar-kejar utang. Ya kan? Dikejar-kejar utang kan? Nah, yang ada apa? Gali lubang, tutup lubang. Ya kan? Gali lubang, tutup lubang. Lubang yang ini ditutup, lubang yang ono dibuka. Tapi kalau kita tidak punya utang, hidup kita tenang gak sih? Sila, kalau gak ngutang gak punya Sila, gitu katanya. Kalau gak kredit juga gak punya, gitu kan biasanya, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau ngutang, ngutanglah sesuai dengan kemampuan. Bukan sesuai dengan keinginan. Yang menderita siapa? Kita, diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena ketika kita mempunyai utang, nggak mungkin kan orang lain yang membayar. Pasti kita dong yang membayar, benar nggak? Benar. Makanya kalau bisa tidak menghutang, lebih baik jangan ngutang. Tapi Sila karena kebutuhan mau nggak mau jadinya ngutang. Ngutanglah sesuai dengan kemampuan. Jangan di luar kemampuan. Karena yang menderita bukan saya, tapi
Bapak Ibu semua ya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ana wajah suka, kebahagiaan karena memiliki kekayaan yang tidak dapat dari hasil mencuri. Di awal saya sudah menceritakan, orang yang bahagia mempunyai harta sampai ya kan, T-nya banyak, nggak tahu itu uangnya segimana, saya juga nggak tahu. Tapi banyak kalau di berita-berita itu banyak diplesetin, ya kan. Bapak Ibu, bahagia nggak sih dengan hal yang seperti itu? Mendapatkan kekayaan dengan hal yang seperti itu, bahagia nggak? Oh, menurut dia bahagia. Karena apa? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik jet pribadi, beli ini tinggal nunjuk, rumah udah kaya, wah ya ampun, iya kan, rumahnya udah bener-bener wow gitu kan. Tapi yang dia miliki, yang dia nikmati di kehidupan sehari-harinya itu adalah hasil dari curian, ya kan. Happy-nya gimana? Ya happy-nya cuma sementara. Dan akhirnya sekarang gimana? Menderita, tuh kan, ya kan. Nah, tapi ketika kita mempunyai kekayaan, dari kita hasil berjualan, dari kita hasil bekerja, dari kita hasil menabung, bahagianya beda enggak? Beda. Dinikmatinya beda enggak? Beda. Nah, lebih enak yang mana? Hasil mencuri, kekayaannya bisa dinikmati sementara, atau boleh bekerja keras, nabung, dan hasil dari keringat sendiri. Lebih mending yang mana? Nah, lebih enak hasil sendiri, hasil kerja keras dan hasil menabung. Karena apa? Kebahagiaannya itu sampai terus dan terus. Ya. Nah, inilah yang dikatakan, yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada seorang Brahmana tersebut. Jadi ada kebahagiaan di masa yang sekarang dengan mempunyai 4 ciri, dan ada kebahagiaan di masa yang akan datang dengan mempunyai 4 ciri. Ya, nah 4 ciri ini harus kita praktikkan kalau kita mau bahagia. Mau nggak hidup bahagia? Mau. Sila bahagia itu relatif. Kalau kita bisa beli ini aja kita udah bahagia. Nah, tapi ketika udah dijabarin gini, mau gak mempraktikkan kebahagiaan dengan cara yang seperti ini? Mau kan? Biasanya dengan apa yang kita punya. Oh, saya dengan beli tas yang mereknya ini juga saya udah bahagia sila. Saya dikasih kado ini juga saya udah bahagia, punya ini juga saya udah bahagia. Bapak Ibu, apa yang kita miliki itu hanya bersifat sementara. Semuanya itu tidak kekal. Kekayaan yang kita punya pun hanya titipan lah ya, kasarnya ya, kontrakan. Ya kan. Nanti suatu saat juga kalau kita nggak bisa jaganya juga pasti akan hilang, akan lenyap dan bisa diambil oleh orang lain. Tapi ketika kita bisa menjaga kekayaan yang kita punya, mengeluarkannya dengan penuh kebijaksanaan, disinilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang pun kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Karena ketika kita bisa mempraktikkan apa yang sudah Sang Buddha ajarkan, kita di situ akan mendapatkan kesejahteraan buat diri kita sendiri. Karena kebahagiaan itu diri kita yang menciptakan, bukan dari orang lain. Betul nggak? Betul kan? Kalau kita merasa diri kita bahagia, ya kan, diri kita menyanggupi apa yang kita praktikkan ini, pasti kan kebahagiaannya juga kita yang rasain, bukan dari orang lain. Ya kan? Makanya inilah 4 hal yang harusnya kita praktikkan dan akan mendapatkan kebahagiaan di masa yang sekarang dan yang masa akan datang ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua dan bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sas. Selamat malam, Namo Buddhaya.